Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Rensi, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, jurusan Manajemen dengan NIM C0122112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi manajemen UKM. Untuk itu, simak baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu peran dan kinerja manajemen UKM di Indonesia. Nah, adapun peran UKM dalam pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, menyerap tenaga kerja lokal. UKM berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja utama, membantu mengurangi pengangguran di komunitas lokal. Yang kedua, meningkatkan pemerataan ekonomi. UKM berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil, memperkuat perekonomian di daerah yang kurang berkembang. Yang ketiga, menjadi penopang ekonomi nasional saat krisis. Selama periode krisis ekonomi, UKM seringkali lebih tangguh dan mampu bertahan memberikan stabilitas ekonomi. Dan yang kedua, kinerja UKM di Indonesia. Kinerja UKM di Indonesia merujuk pada seberapa efektif dan efisien UKM dalam mencapai tujuan bisnis mereka serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Adopsi teknologi digital membuka peluang baru bagi UKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, adapun tantangannya yaitu seperti yang pertama, akses pembiayaan. Banyak UKM kesulitan mendapatkan modal untuk pembangunan usaha. Yang kedua, sumber daya manusia. Keterampilan dan pelatihan yang kurang memadai menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, pasar. Persaingan yang ketat dan sulitnya penetrasi pasar baru. Selain tantangan, ada juga peluang bagi UKM untuk memperluas kinerjanya, yaitu yang pertama, e-commerce. Platform online memungkinkan UKM menjangkau pelanggan lebih luas. Yang kedua, kolaborasi. Kerja sama dengan bisnis lain dapat meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, kemitraan. Membangun kemitraan strategi untuk akses sumber daya dan pasar. Nah, materi yang kedua yaitu kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan. Kekuatan UKM. Adapun beberapa kekuatan dari UKM yaitu yang pertama, fleksibel dan cepat menyesuaikan pasar. UKM dapat dengan cepat beradaptasi dan perubahan kebutuhan konsumen dan tren pasar. Yang kedua, kedekatan dengan pelanggan lokal. Interaksi langsung dengan pelanggan dapat membantu memahami kebutuhan mereka lebih baik. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Dan struktur yang lebih ramping, UKM memiliki biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Nah, adapun kelemahan UKM. Adapun kelemahan dari UKM yaitu pertama, skala produksi kecil. Memproduksi dalam jumlah skala kecil membatasi potensi pertumbuhan efisiensi biaya. Yang kedua, kurangnya manajemen profesional. Banyak UKM tidak memiliki manajemen yang terlatih yang dapat mempengaruhi kebutuhan strategis. Yang ketiga, sulit bersaing dengan perusahaan besar. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah karena skala ekonomi. Selanjutnya itu penelitian pelanggan. Melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sangat penting. Adapun cara untuk melakukan penelitian pelanggan yaitu mengenal siapa pelanggan kebutuhan mereka. Kita harus memahami segmen pasar dan preferensi pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat kita lakukan melalui wawancara, survei, dan observasi. Wawancara itu menggali informasi mendalam dari pelanggan, sementara survei yaitu mengumpulkan data kuantitatif tentang preferensi dan kepuasan. Observasi yaitu menganalisis perilaku pelanggan secara langsung. Nah, selanjutnya itu penelitian peluang. Penelitian peluang adalah proses segmentasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pasar baru atau segmen pasar yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah usaha. Ini penting bagi UKM untuk mengembangkan strategi yang efektif dan meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya itu positioning yang berorientasi pada nilai. Positioning yang berorientasi pada nilai adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perspektif positif di benak pelanggan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan.
Fokus utamanya adalah pada nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan, bukan hanya kepada produk itu sendiri. Nah, manfaat dari positioning berorientasi nilai yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasakan nilai dari produk cenderung kembali untuk membeli. Yang kedua, menghindari perang harga. Artinya, dengan menekankan nilai, UKM dapat menetapkan harga yang lebih stabil tanpa harus bersaing secara langsung di harga. Yang ketiga, memperkuat identitas merek. Artinya, positioning yang jelas membantu membangun identitas merek yang kuat dan mudah dikenali. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pemasaran UKM dan fokus dalam mencapai tujuan. Tujuan pemasaran UKM. Pertama, meningkatkan penjualan. Fokus utama pemasaran adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, menjangkau pelanggan baru. Mencari cara untuk menarik segmen pasar baru yang potensial. Yang ketiga, memperkuat brand, membangun kesadaran merek di kalangan konsumen untuk meningkatkan pengenalan dan kepercayaan. Nah, ada juga fokus dalam pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu menentukan target pasar yang tepat, mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan untuk produk. Kedua, konsistensi dalam promosi dan pelayanan. Artinya, memastikan semua upaya pemasaran selaras untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan digital marketing. Artinya, kita menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan produk dan jasa yang dihasilkan UKM. Keunggulan produk atau jasa UKM. Berikut adalah beberapa keunggulan utama produk dan jasa yang ditawarkan oleh UKM. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. UKM seringkali mampu menciptakan produk yang inovatif dan berbeda dari yang ditawarkan oleh perusahaan besar, sehingga menarik perhatian konsumen. Responsif terhadap permintaan pasar. Artinya, UKM dapat dengan cepat mengadaptasi produk mereka sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Kedua, kualitas personalisasi. Kualitas tinggi, banyak UKM yang fokus pada kualitas produk seringkali menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas. Personalisasi, kemampuan untuk menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan memberikan nilai tambah yang tinggi. Yang ketiga, kedekatan dengan pelanggan. UKM biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan untuk memungkinkan mereka memahami kebutuhan dan feedback secara lebih mendalam. Nah, adapun manfaat produk dan jasa UKM, yaitu produk dan jasa yang ditawarkan oleh UKM memiliki sejumlah manfaat yang tidak hanya menguntungkan bagi pelanggan, tetapi juga bagi UKM itu sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat produk dan jasa UKM. Yang pertama, solusi untuk masalah. Artinya, produk dan jasa sering kali dirancang untuk menyelesaikan masalah spesifik yang dihadapi pelanggan, memberikan nilai nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memenuhi gaya hidup atau preferensi konsumen. Menawarkan produk yang sesuai dengan tren atau pola hidup konsumen saat ini. Selanjutnya, keistimewaan produk atau jasa UKM. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh UKM memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan besar atau korporasi. Keistimewaan produk dan jasa yaitu pertama, dibuat dengan pendekatan lokal. Artinya, produk yang mencerminkan budaya atau tradisi lokal dapat menarik minat yang lebih besar. Yang kedua, mengandung nilai budaya atau tradisional. Artinya, memperkuat koneksi emosional dan pelanggan yang menghargai nilai-nilai lokal. Nah, materi selanjutnya yaitu penetapan harga yang baik untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ada pun 4 metode penetapan harga, yaitu yang pertama, harga berdasarkan biaya, yaitu menetapkan harga dengan menambahkan margin keuntungan pada biaya produksi. Nah, metode yang kedua yaitu harga berdasarkan persaingan. Artinya, menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing di pasar. Metode yang ketiga yaitu harga berdasarkan permintaan,
yaitu menetapkan harga berdasarkan seberapa banyak pelanggan yang bersedia membayar untuk produk atau jasa. Metode yang keempat yaitu harga berdasarkan nilai. Artinya menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan hanya biaya atau harga kompetitor. Materi selanjutnya itu strategi dan taktik. Dalam pemasaran, strategi dan taktik adalah dua elemen yang paling melengkapi. Strategi pemasaran. Contoh strateginya itu menciptakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing yang menarik perhatian pelanggan. Sedangkan taktik pemasaran adalah contohnya itu mengadakan diskon atau penawaran khusus untuk menarik pelanggan baru atau meningkatkan penjualan. Nah, materi yang terakhir yaitu cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Pilihan lokasi yang tepat adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha kecil dan menengah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait penetapan lokasi. Yang pertama, pengaruh lokasi terhadap usaha. Seperti aksesibilitas pelanggan. Artinya lokasi yang mudah dijangkau akan menarik lebih banyak pelanggan. Lokasi yang dekat dengan pusat keramaian atau area dengan lalu lintas tinggi seringkali lebih menguntungkan. Kedua, biaya operasional. Lokasi dapat mempengaruhi biaya sewa atau pembelian properti. Memilih lokasi dengan biaya yang lebih rendah namun tetap strategis dapat meningkatkan profitabilitas. Ketiga, persaingan. Artinya, dekat dengan persaing dapat menjadi keuntungan atau kerugian. Di satu sisi ada potensi menarik pelanggan yang sama, di sisi lain bisa meningkatkan persaingan harga. Selanjutnya, penentuan lokasi dan tata ruang yang tepat. Memilih lokasi yang sesuai dengan demografi target pasar sangat penting. Misalnya jika produk ditunjukkan untuk keluarga, lokasi di dekat area perumahan mungkin lebih cocok. Fleksibilitas dan infrastruktur mempertimbangkan terhadap fleksibilitas umum seperti parkir, transportasi publik, dan layanan pendukung lainnya dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan dan karyawan. Selanjutnya, tata ruang yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional. Pastikan ruang tenaga kerja, gudang, dan area pelanggan mendukung alur kinerja yang efektif. Selanjutnya, evaluasi lokasi. Seperti analisis pasar. Melakukan riset pasar untuk memahami karakteristik pelanggan, potensial, dan kekuatan serta kelemahan lokasi yang dipilih. Uji coba lokasi. Jika memungkinkan, lakukan uji coba dengan membuka pop-up store atau mengadakan acara di lokasi tersebut untuk mengukur respons pelanggan. Selanjutnya, pertimbangan jangka panjang. Evaluasi tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan masa depan dan potensi pertumbuhan area tersebut. Nah, baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyimpulkan hasil dari pembahasan materi ini. Usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan menjadi penopang ekonomi nasional saat krisis. UKM perlu memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat, menentukan harga yang kompetitif, dan memilih lokasi yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnisnya. Baik, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.